Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aswana Duali dari kelas SI 701, dan dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan ujian akhir semester dengan judul mata kuliah yaitu testing dan implementasi sistem. Adapun persoalannya itu terkait dengan sistem manajemen inventaris. Nah, soal yang diangkat adalah di mana ada salah satu perusahaan akan mengimplementasikan suatu sistem manajemen inventaris yang baru dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspek kualitas sistem sampai ke strategi maintenance. Itu merupakan soalnya. Kemudian masuk ke langkah berikutnya di bagian pengujian dan maintenance. Di bagian pengujian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagaimana menilai kehandalan dan performa sistem, kemudian bagaimana melakukan uji coba, kemudian yang ketiga adalah jenis pengujian terkait dengan keberlanjutan sistem yang baru, dan yang keempat adalah bagaimana melakukan preventif dan korektif. Masuk ke bagian yang pertama. Persoalan yang pertama di bagian persoalan pertama di bagian pengujian dan maintenance. Soalnya adalah bagaimana kita bisa menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Ini terkait dengan soal utamanya. Nah, terkait dengan bagaimana penilaiannya terkait dengan dua sisi. Sisi pertama yaitu mengenai kehandalan. Penilaian kehandalan itu fokus pada konsistensi sistem dalam rentang waktu tertentu. Jadi di sini kita akan menilai kehandalan dengan cara menggunakan grafik untuk mengukur antara failure intensitas dan terhadap waktu eksekusinya. Nah, untuk indikator keberhasilan itu dinilai dengan konsistensi perbaikan yang terus mengalami penurunan, atau perbaikan meningkat sedangkan kesalahan menurun. Terkait dengan mean time between failures atau rata-rata waktu antar kegagalan, jadi MTBF itu dinilai atau sama dengan, semakin meningkat MTBF itu sama dengan sistem akan semakin lebih baik. Yang kedua, dari segi performa itu fokus pada efisiensi sistem dalam menangani beban kerja. Nah, penilaian dilakukan dengan melakukan verifikasi apakah fungsi dan kebutuhan sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi skenario awal dalam berbagai kondisi yang kita uji.
Jadi misalnya terkait dengan logika inventaris, sistem yang dijalankan itu misal stok keluar masuk. Apakah stok keluar masuk ini sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikehendaki? Jadi pengujiannya itu ada pada skenario normal atau beban kerja harian, dan yang kedua itu ketika terjadi lonjakan atau peak load. Nah, indikator utama yang diuji adalah seberapa cepat akses dapat dilakukan ketika lonjakan terjadi, dan bagaimana jumlah transaksinya setiap detik, apakah terjadi masalah apa atau tidak. Kemudian yang kedua, persoalan kedua, nah gambarkan dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan sistem inventaris ini. Ada dua skenario. Yang pertama yaitu skenario black box testing atau pengujian fungsi sistem. Yang kedua adalah skenario alur transaksi. Terkait dengan skenario uji fungsi, jadi di sini kita menguji proses import barang masuk dengan jumlah yang tidak valid, taruhlah misalnya jumlahnya negatif atau di atas ambang maksimal gudang. Nah, di sini kita akan melihat apakah sistem akan memberikan atau akan menanggapi pesan kesalahan dengan tepat. Jadi tujuannya adalah di sini kita akan memastikan sistem itu memiliki filter yang kuat, bukan justru mengolah data yang salah. Jadi nanti sistem itu dianggap aman ketika nilai-nilai yang dianggap salah tersebut tidak dapat di-input. Kemudian atau ada pesan errornya, misalnya jumlah melebihi batas kapasitas atau angka yang dimasukkan adalah bernilai negatif. Kemudian yang kedua adalah skenario alur transaksi. Untuk skenario alur transaksi di sini kita akan menguji urutan proses mulai dari reservasi stok oleh bagian penjualan hingga secara otomatis di bagian gudang, inventaris gudang akan memastikan logika koneksinya sudah benar. Nilai di penjual itu sama dengan angka yang ada di gudang. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan apakah koneksi antar kedua modul ini sinkron dan tidak terjadi delay atau justru ada duplikasi data. Terus yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem ini. Jadi di sini kita melakukan dua uji coba. Yang pertama yaitu regression testing, dan yang kedua adalah volume testing.
Regression testing dilakukan setelah ada perubahan atau perbaikan kode untuk memastikan bahwa modifikasi yang telah dilakukan tidak menimbulkan kesalahan baru pada fitur yang sebelumnya sudah berjalan. Nah, kapan dilakukan? Jadi setiap kita melakukan pembaharuan sistem atau menambah fitur atau fungsi baru, maka dilakukan regression testing. Yang kedua, volume testing itu dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem mampu menangani lonjakan data inventaris yang besar tanpa mengalami kegagalan fungsi atau performa yang drastis atau penurunan performa. Apa aspek yang dinilai dari volume testing ini, yaitu bagaimana sistem bisa mencari stok dengan cepat, terus waktu pembuatan laporan bisa cepat, kemudian integrasi antara penyimpanan data yang memiliki kapasitas maksimal. Kemudian yang keempat, apa perbedaan antara maintenance preventif dan maintenance korektif terkait dengan konteks atau dalam konteks sistem manajemen inventaris? Maintenance korektif itu fokus pada tindakan debugging. Jadi tindakan ini dilakukan ketika sudah terjadi error dan kita akan memperbaikinya. Nah, error ini biasanya terjadi ketika sistem digunakan. Nah, posisi korektif itu ketika error sudah terjadi dan akan diperbaiki. Sementara fungsinya itu adalah untuk mengembalikan sistem ke kondisi yang normal seperti sedia kala. Jadi dengan adanya korektif ini memungkinkan untuk operasional tidak berhenti. Kemudian selanjutnya maintenance preventif. Maintenance preventif itu fokusnya pada modifikasi dan peningkatan sistem untuk mencegah potensi masalah di masa depan atau terkait dengan lifetime dari sistem ini. Maintenance preventif itu identik dengan perawatan sistem. Jadi fungsinya adalah mendeteksi dan memperbaiki potensi kegagalan atau mendeteksi kesalahan untuk kemudian dapat diperbaiki sebelum kesalahan tersebut menjadi lebih besar. Kemudian lanjut pada tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini dibagi menjadi tahapan rencana darurat dan umpan balik. Masalahnya yaitu misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan. Jelaskan langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Untuk mitigasi penurunan performa dan troubleshooting, ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah analisis operasional, yaitu dengan menggunakan operational profiling.
untuk bekerja untuk mengukur penggunaan aktual sistem dan membandingkan dengan profil pengguna baru. Jadi tujuannya adalah mengetahui apakah penurunan performa ini disebabkan oleh perubahan pola perilaku pengguna atau karena memang volume transaksi yang melebihi kapasitas yang direncanakan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu dilakukan untuk dengan cara mencatat statistik intensitas kesalahan per jam tes untuk mengidentifikasi apakah modul tertentu yang menjadi penyebab masalah atau menjadi masalah utama. Tujuannya adalah mengisolasi masalah. Jadi kita bisa melihat apakah penurunan performa ini terjadi di seluruh sistem atau hanya pada modul-modul tertentu saja. Kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi hasil. Jadi di sini kita melakukan peninjauan kembali terhadap alur logika dan struktur data lokal untuk memastikan bahwa integritas data tetap terjaga selama eksekusinya berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa integritas data tetap terjaga selama eksekusi. Nah, seringkali kadang performa turun itu karena adanya sampah data atau block data atau indeks database yang tidak optimal. Kemudian persoalan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memastikan sistem manajemen ini berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat atau opsi kedua jika terjadi kegagalan. Yang pertama adalah smoke testing. Jadi smoke testing di sini kita melakukan pengujian harian pada fungsi-fungsi kritis untuk memastikan bahwa sistem tetap bisa digunakan meskipun terjadi kesalahan pada sistem yang tersebut. Jadi tujuan smoke testing ini adalah mendeteksi kegagalan fatal sebelum semua atau seluruh modul mengalami kegagalan yang secara langsung akan berdampak pada kegiatan operasional semua staf di lapangan maupun di kantor. Kemudian yang kedua adalah strategi redundansi. Nah, strategi redundansi itu di sini bertujuan untuk menyediakan replika hardware atau software kritis yang setiap saat ketika terjadi masalah pada software utama dapat diambil alih perannya, atau peran software utama dapat dialihkan ke software kritis ini. Jadi operasional tetap jalan meskipun terjadi masalah pada software. Kemudian yang ketiga adalah comparison testing. Di comparison testing kita akan mendeteksi kegagalan fatal di awal sebelum berdampak pada seluruh staf operasional. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem.
Di sini kita melakukan 3 tindakan. Yang pertama yaitu melibatkan pengguna akhir secara langsung, di mana kita bisa menganggap bahwa pengguna akhirnya itu misalnya staf gudang. Maka pengujian dilakukan dengan staf gudang. Begitupun misalnya dengan admin kantor atau tim sales. Setiap pengguna akhir akan melakukan atau kita bisa mengambil evaluasi dengan pengguna akhir. Kemudian mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap fungsi mayor dan dokumentasi prosedur yang disediakan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan use case baru berdasarkan skenario interaksi nyata pelanggan untuk menyediakan proses perbaikan yang berkelanjutan. Jadi pada intinya adalah aplikasi yang bersistem yang baru ini bukan hanya sekedar teori yang dibangun untuk menyediakan sistem, tetapi kita menyesuaikan dengan aktual yang terjadi di lapangan. Nah, terkait dengan umpan balik ini penting karena dengan adanya umpan balik kita bisa melakukan proses adaptasi. Jadi bisnis yang terus berjalan dan tren yang terus berubah akan mempengaruhi pola perilaku bisnis dan akan mengakibatkan sistem harus menyesuaikan dengan pola yang baru. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.